Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi dan selamat jumpa kembali. Pada pagi hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan dalam acara tatap muka jarak jauh pada Minggu tanggal 19 April tahun 20 ini. Saya persiapkan tema firman Tuhan, yaitu belas kasihan daripada Allah. Ayat bacaan yang saya siapkan pada pagi hari ini di dalam kitab Nabi Habakuk pasal yang pertama, ayat 2 sampai dengan ayat yang keempat. Poin-poin yang saya catat nanti bisa dibaca ulang dengan membuka Alkitab kita masing-masing. Yang pertama, ada kalanya Tuhan merencanakan penghukuman kepada suatu negeri karena ketidaktaatan atau ketidaksetiaan di antara rakyat itu sendiri. Allah dapat melakukan restorasi, pemulihan atas kaum, suku, dan bangsa, tidak tergantung mereka layak untuk menerima lawatannya atau tidak, berkenaan dengan situasi dan kondisi yang kita alami saat ini dan nampaknya belum mengalami perubahan-perubahan yang nyata, sekalipun dari segala pihak sudah mengupayakan. Tetapi bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, saat-saat yang seperti ini adalah saat-saat di mana kita dapat mawas diri, introspeksi diri, dengan mengakui bahwa belas kasihan Tuhan itu tetap ada sampai hari ini. Cuma yang menjadi masalah bagi kita semua, terutama kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita tidak perlu mencari kambing hitam. Siapa yang salah? Apakah pemimpin atau rakyat jelata? Saya percaya bahwa setiap peristiwa dan kejadian yang ada adalah kesempatan bagi kita, seperti yang sudah saya katakan tadi, untuk mawas diri, untuk periksa diri kita masing-masing, sejauh mana respon kita terhadap belas kasihan daripada Tuhan Allah kita. Dan seperti yang saya katakan tadi, bahwa belas kasihan daripada Tuhan itu tetap berlangsung terus menerus sepanjang kehidupan, sepanjang saudara dan saya punya pengharapan. Saat-saat ini yang perlu saudara dan saya lakukan, selain daripada mawas diri atau introspeksi diri, maka kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk daya upaya yang sudah dilakukan oleh segala pihak, terutama Kementerian Kesehatan yang berusaha dengan cara bagaimana agar supaya
wabah yang terjadi hari-hari ini belum nampak hasil yang nyata, sekalipun kalau diperhitungkan memang sudah ada hasilnya, tetapi ini belum cukup. Perlu kehati-hatian, kewaspadaan daripada segala pihak, terutama di dalam mengikuti aturan yang berlaku hari-hari ini. Yang saya cermati terutama di kota-kota yang saat-saat ini dilanda wabah, nampaknya warga belum bisa mengikuti secara tertib dari apa yang dihimbaukan, dianjurkan oleh pemerintah, oleh bidang-bidang yang lain, sehingga waktu ini bisa terjadi secara berlarut-larut. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa untuk daerah kita, Jawa Tengah khususnya Kabupaten Semarang, Kodia Semarang, walaupun kemarin saya dengar ada kesembronoan dari tamu atau pasien yang tidak mau jujur, sehingga mendatangkan korban dari pihak dokter dan perawat yang cukup banyak. Secara pribadi saya merasakan prihatin. Selanjutnya kita akan melihat di dalam kitab Nabi Yunus. Kitab Nabi Yunus berbicara mengenai satu kelompok, bahkan satu rumpun bangsa, di mana mereka diultimatum oleh Tuhan adanya hukuman massal yang terjadi sebagai akibat pengabaian, pengagungan kepada nama Tuhan itu diabaikan, baik raja maupun rakyatnya di Niniwe itu. Yunus diutus oleh Tuhan untuk mengabarkan tentang pertobatan. Mudah-mudahan seluruh bangsa Niniwe itu mau berbalik kepada Tuhan, sehingga mereka diampuni dosa-dosa mereka dan kesejahteraan daripada warga negara Niniwe itu dipulihkan. Di dalam Yunus pasal yang pertama ayat 1 sampai 3. Di sana dikatakan Yunus diutus oleh Tuhan untuk menyerukan firman Tuhan atau atas Niniwe. Tetapi Yunus komplain dengan Tuhan. Kemungkinan Yunus menilai bahwa bangsa yang tidak taat, tidak menghormati Tuhan, dengan dosa-dosa mereka yang mereka perbuat, layak bagi mereka untuk menerima hukuman. Tetapi yang kita lihat di sana adalah pandangan daripada Yunus sendiri dibanding dengan Tuhan. Allah yang Maha Kuasa. Dosa memang harus dihukum. Tetapi kalau seluruh rakyat yang melakukan perbuatan dosa itu sadar, kemudian berbalik kepada Tuhan, kemudian mereka diampuni oleh Tuhan, ini justru tidak mendatangkan rasa sukacita, rasa legowo daripada pihak Yunus. Kemudian peristiwa berikutnya adalah
Selesai Yunus itu menyampaikan kabar baik yang datang dari Tuhan tentang pertobatan untuk Niniwe, Yunus merasa kesal, lelah, capek. Kemudian dia berteduh di bawah pohon hawar, pohon jarak. Di sana Yunus itu menjadi kecewa berkenaan dengan pelayanan yang baru saja dia lakukan. Kemudian pohon jarak itu daunnya dibiarkan oleh Tuhan layu. Dan Yunus itu terbangun, dia marah di dalam hati. Pohon jarak yang tadinya dipakai untuk berteduh, akhirnya daunnya itu menjadi kering. Kemudian Tuhan menyapa kepada Yunus. Bukankah dengan cara seperti itu aku menyayangi Niniwe, raja dengan rakyatnya, yang karena itu Yunus tidak usah bekerja keras. Yunus tidak usah melakukan hal-hal untuk kesejahteraan daripada rakyat Niniwe itu. Yunus akhirnya sadar bahwa apa yang dilakukan oleh Tuhan ternyata itu jauh lebih menyentuh hatinya. Karena dengan peristiwa itu Yunus dapat melihat Allah yang berbelas kasihan itu. Dikatakan di dalam Yunus pasal yang keempat, lalu Allah berfirman, engkau yang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam, dan yang binasa dalam satu malam. Bagaimana mungkin, bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih daripada 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak. Ternyata di balik musibah yang diancamkan kepada Niniwe, raja dengan rakyatnya, di balik itu dari kedalaman hati Allah yang penuh dengan belas kasihan, karena melihat baik raja, rakyat, bahkan sampai kepada hewan dan ternak bergabung di hadapan Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Akhirnya Tuhan mengerjakan restorasi dan tidak jadi mendatangkan hukuman kepada Niniwe, kepada raja dan rakyatnya. Di dalam 2 Tawarikh 7 ayat yang ke-14 di sana dikatakan, kalau kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, Allah yang penuh belas kasihan itu, maka secepat itu Allah berbalik, mendatangkan kepada negeri kita pemulihan, mendatangkan kepada negeri kita itu kesejahteraan. Ayat hikmah yang dapat kita ambil pada situasi saat-saat ini yang terjadi hari-hari ini adalah jaga diri masing-masing, supaya saudara dan saya tidak saling menyalahkan, juga tidak kurang penghargaan kepada para pemimpin bangsa kita
baik presiden maupun para pembantunya, para menteri, terutama bidang kesehatan yang saat ini sedang berupaya untuk mempercepat supaya virus ini segera bisa berhenti. Selain daripada itu, yang perlu saudara dan saya lakukan di hadapan Tuhan adalah jangan kita merasa sedikit pun curiga kepada Tuhan. Hal-hal yang terjadi hari-hari ini sejak beberapa bulan belakangan ini memang bukan karena dosa, bukan karena kejahatan, mungkin seperti itu. Tetapi seperti yang saya katakan sejak awal bahwa memang Tuhan di dalam Alkitab itu merancangkan hukuman kepada satu daerah atau negeri karena dosa yang dilakukan. Tetapi kalau kita memeriksa diri ternyata bahwa itu bukan karena dosa atau kejahatan atau hal-hal yang lain, kriminal yang lain yang kita lakukan sehingga Tuhan izinkan hal ini terjadi, itu adalah maksud daripada Tuhan supaya saudara dan saya lebih bisa menghargai rahmat-Nya, anugerah-Nya, kasih setia-Nya. Kita mengucap syukur dalam segala keadaan, baik dalam keadaan tentram, sejahtera, maupun dalam keadaan gawat, darurat seperti yang kita rasakan hari-hari ini. Mari sebagai orang-orang yang percaya kita ikut ambil bagian. Kalau bukan dana dan daya yang bisa kita sumbangkan, maka doa itu adalah sangat dimungkinkan. Doa sangat bisa diharapkan. Karena seperti dikatakan di dalam 2 Tawarikh 7 ayat 14. Silahkan saudara membaca ayat itu. Harapan daripada saya sebagai gembala sidang, sebagai pemimpin daripada umat yang saat ini memang sangat dibutuhkan dukungan doanya, baik oleh rakyat secara umum maupun pemerintah yang ada, dengan harapan supaya keadaan ini dapat segera surut, sehingga keadaan masyarakat yang ada dalam segala aktivitasnya bisa segera dipulihkan. Kiranya itu saja yang saya sampaikan, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Tetap jaga kondisi masing-masing, kebersihan, ketertiban, apa yang kita lakukan, kita lakukan. Itu saja yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Harapan dari saya supaya keluarga demi keluarga tetap jaga kondisi, tetap jaga kehidupan rohani kita masing-masing, terutama pikiran-pikiran yang mungkin goyah, kemudian ada hal-hal yang negatif yang timbul di dalam hati, dibuang itu. Ya, kita ganti dengan mengucap syukur kepada Tuhan, dengan berharap lebih dekat kepada Tuhan, karena hanya Dia saja yang menjadi sumber pertolongan kita sekalian. Tuhan memberkati saudara sekalian, dan mari kita berdoa. Bapa kami surgawi, saat pagi hari ini kami datang mengucap syukur kembali kepadamu dalam persekutuan jarak jauh bersama-sama dengan segenap umat-Mu yang ada. Biarlah kiranya kami tetap punya pengharapan yang pasti kepada Tuhan, bahwa Engkau tidak akan pernah mengizinkan pencobaan-pencobaan itu melampaui kekuatan kami. Oleh karena Engkau setia dan adil,
maka Engkau akan segera memberikan jalan keluar, supaya kami diberikan oleh Tuhan kekuatan untuk cakap menghadapi semuanya itu dengan tidak bersungut-sungut, dengan tidak khawatir, dengan tidak cemas, tetapi kami tetap punya andalan kepada Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Allah pencipta langit dan bumi ini. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Lindungi semua anak-anakmu, baik orang tua, orang muda, anak-anak, semuanya Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau ada di samping kami, bahwa Engkau ada melindungi kami. Hari-hari yang kami jalani, biarlah kami tetap terus punya pengharapan kepada Engkau, sebagai pengharapan yang satu-satunya, dan tidak ada kekuatan, tidak ada daya, dan tidak ada kemampuan yang lain. Terpujilah namamu. Sekarang saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera, penghiburan oleh kuasa Roh-Nya yang kudus, berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, boleh menyertai kita sekalian, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.